Shalom Odeta. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita saat pagi hari ini, siap untuk menyembah, siap untuk memuliakan Tuhan kita ya. Yuk saya berikan waktu untuk kita bersatu dulu sebentar. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk nafas yang baru, berkat yang baru setiap pagi. Mari nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sudah siap memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian ini, kita meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kemuliaan dan
kesempatan untuk anugerah-Mu kami boleh datang ke tempat ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Bapa, biar Kau yang bekerja beracara dari awal hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang memimpin ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami menghancurkan patahkan di dalam nama Yesus. Dan hanya Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang menguasai ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya lagi shalom. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kasih tos dulu yuk ke kanan kiri, nggak apa-apa kan? Ya, kasih tos dulu, kasih senyum dulu, ya, semangat, kasih energinya. Ya, puji Tuhan. Semangat puji Tuhan, amin. Amin. Yuk kita menaikkan pujian ini di benteng hidup kita. Kita berjalan bersama Dia, kita berjalan bersama Dia. Dia menyertai umatnya. Kasih
kita puji Dia dengan lebih semangat lagi, sebab Dia Raja. Syukurlah kepadanya ya Allah yang mulia. Tuhan juga bersuka cita melihat kita semangat. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya baru perhatiin ya dekornya ya. Ternyata banyak bendera menyambut Paskah minggu depan.
kita nggak berasa ya nyantai sekarang ya. Oke, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya saat pagi hari ini. Kita menenangkan diri kita. Seperti pemazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi roh-Mu? Aku berlari kaki ke langit namun Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertaiku, selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, sehingga saat pagi hari ini setiap kita boleh duduk semeja sehidangan dengannya. Mari yang sudah hafal lagu ini, boleh naikkan pujian ini dengan sikap berdoa sungguh-sungguh resapi setiap kata-kata dan liriknya, biarlah pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua juga ya. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
yang sudah memberkati puji-pujian kami menjadi suatu duka yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Engkau memberkati penyampaian firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Itu sebabnya Tuhan, turunkan urapan-Mu atas kami semua Tuhan, terutama untuk hamba-Mu Tuhan, karena hamba-Mu tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kuasa dan urapan daripada-Mu. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus, berbicaralah kepada kami sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dan kami akan duduk diam. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat, kita silakan duduk. Halo Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas alam. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan itu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini saya mengajukan pertanyaan. Kalau saya meminta menjawab pertanyaan ini, itu peristiwa apakah yang paling berkesan dalam hidup saudara? Kira-kira apa ya jawabannya ya? Peristiwa apa yang paling berkesan dalam hidup saudara? Ya, jawabannya pasti berbeda-beda ya. Kalau kita bertanya kepada anak kecil pasti bilang, oh, waktu saya ulang tahun. Waktu saya ulang tahun saya senang sekali, karena banyak orang yang memperhatikan saya. Banyak orang yang datang kepada saya, dan saya juga menerima banyak sekali kado. Itu jawaban anak kecil ya. Tapi kalau saya bertanya kepada anak remaja, apakah yang paling berkesan di dalam hidupmu? Lain lagi jawabannya. Mungkin anak remaja itu akan berkata, yang paling berkesan bagi saya adalah pada saat saya jatuh cinta pertama. Lepas love ya. Pada saat kita jatuh cinta yang pertama, rasanya saya hidup luar biasa gembiranya. Hati saya berbunga-bunga. Itu jawaban anak remaja atau anak-anak muda ya. Lalu kalau saya bertanya juga kepada seorang opa dan oma, apa sebenarnya yang paling berkesan di dalam hidup oma dan opa? Apa kira-kira yang udah jadi oma dan udah jadi opa nih? Ada beberapa orang. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah waktu cucu pertama saya lahir. Ya, waktu cucu pertama saya lahir, aduh saya senang banget. Karena bagi opa dan oma itu cucu adalah segala-galanya. Ya, segala-galanya. Mungkin sama anak dia kurang begitu sayang, tapi begitu dia mendapat cucu, luar biasa senangnya ya. Cucu, karena itu akan menjadi cerita. Ibu, anaknya berapa? Nah, cucunya berapa? Nggak ada yang tanya, ibu mobilnya berapa bu? Ibu rumahnya berapa bu? Kekayaannya di bank berapa bu? Nggak ada. Semua orang tanya, anaknya berapa bu? Cucunya berapa bu? Itu sebabnya cucu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa ya. Setiap manusia mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Tapi jika kita bertanya pada dunia ini, apakah peristiwa yang paling penting dalam dunia ini? Apa jawabannya saudara? Mungkin menurut saudara jawaban yang paling tepat adalah salib.
peristiwa yang paling penting dalam sejarah kehidupan manusia. Betul? Sebagai orang Kristen, betul nggak? Salib adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin ada saudara juga yang bertanya, ada apa dengan peristiwa salib itu? Apakah pentingnya dari sebatang kayu yang kasar? Mengapa dikatakan bahwa peristiwa salib merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah kehidupan manusia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, paling tidak ada dua alasan. Dua alasan utama yang dapat saya bagikan tentang pertanyaan yang terakhir ini. Mengapa peristiwa salib menjadi peristiwa yang paling penting dalam sejarah kehidupan manusia? Yang pertama adalah salib itu hukuman dosa manusia yang dihapuskan. Pada salib itulah hukuman dosa manusia dihapuskan. Seperti tadi firman Tuhan yang kita sudah baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pada awal dunia dijadikan, segala sesuatu berjalan begitu baik, aman, damai, dan sejahtera. Dalam Taman Eden itu manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dapat dengan bebas bermain-main dengan segala binatang. Binatang buas, binatang melata, binatang apapun dia bisa dapat bermain-main dengan bebasnya. Dan lebih dari itu, mereka juga dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Alkitab menyaksikan bahwa segala sesuatu tampaknya begitu indah, tetapi kejadian itu tidak bertahan lama karena manusia memberontak kepada Allah. Mereka memakan buah baik dan jahat. Itulah awal pemberontakan manusia kepada Allah. Itulah awal dari telanjangan dan kenajisan manusia. Itulah awal dosa masuk ke dalam dunia. Dosa manusia telah menghancurkan keindahan. Dan dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dosa itu? Dosa dapat digambarkan sebagai sebuah anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan meleset dari target yang telah ditentukan. Jadi nggak tepat ya, nggak sasaran. Sasaran yang dimaksud di sini adalah hukum Allah. Pada waktu seorang manusia tidak mencapai standar yang telah ditentukan ini, maka dia berdosa. Dan kejahatannya, dia berdosa. Dan kenyataannya manusia tidak mencapai standar yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia berdosa. Dan kenyataannya Alkitab menyatakan bahwa semua manusia atau semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan dari Allah. Itu kata Roma 3 ayat 23. Itu berarti tidak seorang pun yang berhak mengaku dirinya sebagai orang yang tidak berdosa. Orang tidak suka membicarakan dosa, tetapi dosa itu adalah suatu kenyataan yang terdapat di mana-mana. Dan para penulis Alkitab begitu berterus terang tentang mengenai dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa sesungguhnya di bumi ini tidak ada seorang pun yang salah. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, tetapi tidak ada seorang pun yang salah. Itu sebabnya Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata seperti tadi, tidak ada seorang pun yang salah. Tuhan memandang ke bawah pada anak-anak manusia untuk melihat adakah yang berakal budi. Adakah yang mencari Tuhan, mencari Allah? Mereka semuanya sudah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang
saudara, jadi memang tepat bagian yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya. Kita semua adalah sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Lalu mengapa kesesatan manusia itu disamakan dengan kesesatan seekor domba? Domba adalah binatang yang sangat lemah, sangat mudah tersesat. Domba mudah tersesat karena binatang ini hanya mampu melihat setiap objek dari jarak yang kurang dari 3 meter. Lebih jauh dari itu dia tidak dapat melihat apa-apa. Oleh karena itu, supaya dia tidak tersesat, dia harus berjalan beriringan dengan domba-domba yang lain, dengan seorang gembala yang memimpin di depannya. Namun demikian selalu ada domba-domba yang nakal, domba-domba yang cari jalan sendiri, domba-domba yang menyeleweng. Dan pada akhirnya dia menjadi tersesat. Sekali tersesat, dia tidak mungkin mendapatkan jalan keluar. Sekali tersesat, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sekali tersesat, maka akan ada bahaya, bahkan kematian yang tiba-tiba dialami. Mungkin aja ada seekor binatang buas menerkam dia. Dia nggak bisa membela, dia juga nggak bisa lihat. Karena penglihatannya cuma kurang dari 3 meter. Serigala yang lapar, serigala binatang buas bisa aja menekamnya. Seperti itulah keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah tersesat. Yang ada hanya kegelapan. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan murka Allah siap untuk menimpa manusia yang berdosa. Karena Allah adalah Tuhan yang maha suci, maha mulia. Karena itu murka Allah tidak tertahan ketika melihat dosa manusia. Dan Dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Karena itu dalam kemurkaannya Dia akan menghukum dosa manusia. Setiap dosa harus ada upahnya. Seperti firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Itu kematian dan siksaan yang kekal bagi setiap manusia. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Bagian selanjutnya dari ayat yang kita baca tadi menyatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Melalui peristiwa salib 2000 tahun yang lalu, hukuman dosa yang harusnya ditanggung oleh manusia ditimpahkan seluruhnya kepada seorang tukang kayu yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia. Klaim ini benar. Dia Yesus, anak Allah yang turun ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Kalau ada jalan keluar lain, tentu dia tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Mati secara mengenaskan di Golgota. Di atas kayu salib dilaknatkan karena kita. Seluruh hukuman dan murka Allah ditimpakan kepadanya. Segala ketamakan, kebencian, kesombongan, dan kejahatan manusia ditaklukkan di kayu salib padanya. Lalu Nabi Yesaya menyadarkan kita, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena hilang, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa telah
dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh kebenaran di dalam Dia. Itu kata 2 Korintus 5 ayat 21. Ada bagian lain Paulus juga menegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu apa faedahnya untuk kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kematiannya di salib itu tidak sama dengan kematian manusia. Kematiannya adalah dengan kesakitan yang sangat hebat, kesengsaraan batin dan jiwa yang luar biasa. Kematian adalah korban dosa-dosa manusia. Karena karya Yesus di salib, sejarah hidup manusia menjadi berubah. Peristiwa salib adalah peristiwa di mana nasib manusia yang menuju kematian kekal berubah menjadi kehidupan kekal. Melalui salib, kisah tragedi manusia berubah menjadi kisah keselamatan. Asalkan manusia itu mau bertobat dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pada hari ini sadarkah kita, saya dan saudara adalah orang yang berdosa? Tidakkah saudara sadar bahwa banyak kali kita telah mengecewakan Allah? Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini? Sadarkah saudara, Allah murka atas segala kejahatan, kelemahan, ketamakan, perzinahan, dendam, iri hati, kesombongan yang besar. Dia tahu dan melihat dosa yang kita lakukan, sekalipun di tempat-tempat bersembunyi, sekalipun di tempat-tempat yang gelap. Lalu adakah pada hari ini kita mau mengakui segala dosa kita? Kita mengakui di hadapan Tuhan dan membiarkan Dia membasuh dosa kita. Lalu yang kedua, pada salib itulah kasih Allah terbesar dinyatakan. Saudara, sesungguhnya peristiwa salib itu merupakan peristiwa yang terlalu agung bagi manusia. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan salib seperti penjahat sekelas kakak yang tidak berdaya. Mengapa? Mengapa dia disalibkan seperti itu tidak berdaya? Karena Allah rela anak yang tunggal dicambuk, difitnah, dihina, diludahi, dipukul, bahkan dinakwakai besi, dan akhirnya disalib pada kayu yang kasar gambar. Di kayu salib itu Yesus dipermalukan sebagai seorang penjahat kelas kakak. Tidak cukup sampai di situ. Dalam keadaan tergantung antara langit dan bumi, dalam kesakitannya yang sangat tak perih, anak Allah itu masih diejek, bahkan ditelanjangi. Lalu apakah ludah dan tinju yang sudah menghujamkan dia itu kurang banyak? Apakah mahkota duri yang menjepit kepalanya itu kurang lunak? Terlalu lunak? Tidakkah kita bayangkan betapa sadisnya mereka yang menyalibkan dia? Kalau kita berkata, manusia macam apa yang tega mengejek orang yang dalam keadaan sekarang? Saudara-saudara,
luar biasa. Dia memang lain. Allah Kristus lain dari manusia. Semua itu dia terima. Dia bungkam. Dia diam. Tidak mengeluarkan sepatah kata. Dia tidak balas mengutuk. Dia juga tidak berusaha membalas mereka. Dia malah mendoakan, memohon pengampunan kepada Allah untuk mereka dan berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang sekujur tubuhnya kesakitan dan berlumuran darah, yang matanya hampir buta karena darah yang mengalir dari luka-luka di kepalanya karena tusukan mahkota berduri, dengan paru-paru yang mengap-mengap karena kesulitan bernapas, karena tombak menancap di dadanya. Yesus tidak bicara, walaupun dia kesulitan bernapas, walaupun matanya hampir buta karena ketutupan darah. Bapak Ibu Saudara, mana mungkin dia bisa berbicara? Mana mungkin dia bisa membela penjahat-penjahat yang sama sekali tidak mempunyai belas kasihan? Untuk apa dia memintakan pengampunan untuk mereka? Tindakan-tindakan yang dia lakukan sangat berlebihan dibandingkan dengan kebejatan dosa manusia. Nah, kita bertanya, mengapa Allah melakukan itu semua? Kenapa? Kenapa Allah masih mau mengampuni? Kenapa Allah masih mohon kepada Allah Bapa untuk memberikan pengampunan kepada semua orang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes 3 ayat 16 menjadi jawaban bagi kita. Pasti ayatnya sudah dihafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, satu-satunya alasan mengapa Allah melakukan semuanya itu adalah karena Ia sangat mengasihi manusia. Kasihnya yang besar itu menjangkau seluruh manusia. Kasihnya yang tak terbatas itu diberikan bagi semua golongan bangsa. Dia mengasihi manusia karena Dia adalah kasih adil. Allah bukan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, tapi Allah juga memberikan anaknya untuk disalib sebagai penebusan dosa manusia. Kasih Allah bukanlah kasih manusia, sebab kasih manusia diputuskan oleh karena kebaikan yang dia terima. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang mengalir secara spontan dari sumbernya, yaitu hakikat Allah yang adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau manusia mengasihi dengan jikalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Kalau engkau sering memberi apa-apa padaku, aku juga akan memberi kepadamu. Kalau engkau menolong aku akan menolong engkau. Jikalau. Tetapi kasih Allah walaupun engkau melakukan segala sesuatu kepada aku akan tetap mengasihi. Kasih Allah dengan kasih manusia berbeda. Walaupun engkau sudah memakaikan aku mahkota berduri, aku tetap memintakan pengampunan kepada Allah untuk engkau. Kasih Allah ada walaupun
tapi kasih manusia jikalau beda. Karena itu kasihnya bukanlah kasih yang sama-sama, bukan suatu perasaan yang sentimental, tetapi sebuah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Dia disalib, kasih Allah terbesar dinyatakan dengan pemberian Allah yang terbesar. Allah yang mengasihi manusia juga memberikan semua yang Dia miliki bagi manusia. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk Allah berikan pada manusia. Yang terbaik yang Tuhan berikan yaitu anaknya yang tunggal, anak yang cuma satu-satunya, seperti ditulis oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah mendahului segala kebaikan. Bapak Ibu Saudara, Pak Gem pernah memberikan ilustrasi. Ada satu keluarga punya anak 4. Lalu keluarga ini punya seorang teman orang kaya, tidak punya anak. Ya, orang kaya. Jadi ada 2 sahabat, satu susah, satu kaya. Justru yang susah ini anak yang 4. Yang orang kaya yang berkelimpahan harta tidak punya anak. Sebagai seorang sahabat, dia mau menolong. Dia cerita dengan sahabatnya, kamu tuh punya anak 4 ya, boleh nggak kalau saya bantu merawat, saya tolong merawat, kasih anak yang 1 buat saya akan didik dia, saya akan rawat dia, saya akan mengasihi dia seperti anak saya sendiri. Temannya cerita pada istrinya, istrinya bilang, enggak apa, dia kan anak pertama kita, buat cinta kasih kita. Pokoknya mirip kayak papa. Jadi kalau papa nggak ada, saya lihat ya bersama juga kayak papa. Dia nggak jadi ada 1. Lalu yang kedua dia mah ya, kasih dia ya mah. Yang kedua, lalu papanya bilang janganlah. Yang kedua tuh bawelnya sama kayak kamu mah, bawel yang kedua. Jadi kalau kamu nggak ada dia cukup lah bawelnya gitu ya. Terus saya kalau nggak ada kamu dua-duanya saya kehilangan. Nggak ada dia saya kehilangan. Enggak. Nah, yang ketiga yang masih lucu gitu ya. Enggak. Jangan yang ketiga gitu ya. Terus yang paling kecil aja yang keempat. Kan belum banyak hidup dengan kita gitu, belum lama. Enggak apa? Yang keempat tuh. Kalau kita pergi kemana-mana rindu gitu, pengen cepat ketemu karena dia masih lucu gitu ya. Kalau pulang gitu pertama-tama kita peluk dia karena dia lucu, masih kecil gitu. Punya anak 4, 1 pun nggak dikasih ke saudara, ke teman yang baiknya. Padahal akan dijadikan anak yang baik, diberikan kecukupan, akan dididik, akan dikasihi. Tapi temannya yang orang susah itu bilang enggak, makan tidak makan, kita tetap hidup bersama. Bapak Ibu Saudara, saya ini anak ke-8, boleh ke-12 juga boleh. Ini menurut cerita katanya ya, mama saya waktu melahirkan saya itu enggak gampang seperti orang-orang melahirkan anaknya. Mama saya itu harus berkorban 3 hari 3 malam, yang keluar bukan anak tapi darah dan air. Itu kan 70 tahun yang lalu ya. Jadi pertolongannya pakai segala keris lah, dukun lah, macam-macam gitu ya. Tapi nggak berhasil. Saya nggak tahu cerita mama lupa apa gitu. Ternyata setelah 3 hari baru saya lahir. Karena anak mama banyak, adiknya nggak punya anak. Dia bilang sama mama saya, anak lu tuh yang itu kasih gua aja deh katanya. Lalu melahirkannya juga susah gitu ya. Terus mama bilang ke papa bilang enggak, susah senang kita akan bersama.
nggak dikasih, padahal saudara saya banyak. Mau dibilang 10 boleh, mau dibilang 12 boleh. Karena saya punya papa 2, punya mama 2. Mereka tuh yang papa 1 udah mati, yang menikah lagi, yang mama yang papa istrinya udah mati, yang mama juga suaminya udah mati. Jadi mereka ketemu janda dan duda. Jadi jumlah anaknya semua 12. Satu pun gak dikasih. Anak begitu banyak, satu pun gak dikasih. Dan saya mendengar dari saudara-saudara, dia mah anak kesayangan papinya katanya gitu. Ya, saya memang sayang sama orang tua saya. Kalau orang tua saya mau ke dokter, saya selalu anterin. Kalau saya pulang pergi dari mana-mana, saya selalu bawa makanan untuk mereka. Pantas kalau mereka mengatakan saya anak kesayangan. Tapi saya merasa biasa-biasa aja ya. Tapi di sini kita lihat anaknya 10, papi anaknya 4, tambah 6, 10, satu pun gak dikasih. Tadi seorang sahabat juga punya anak 4, satu pun gak dikasih. Padahal akan dididik, dibesarkan dengan kasih sayang, dengan segala kecukupan. Dan saya juga memang keadaannya lebih dari mama, tapi gak dikasih. Kita lihat Allah. Kalau bapak punya anak cuma 1, tunggal, tapi dia rela. Dia relakan anaknya untuk menanggung semua dosa kita, kesalahan kita yang telah kita perbuat. Lalu sekarang apa jawaban saudara? Masihkah mau saudara-saudara hidup di dalam dosa? Masihkah saudara, bapak ibu saudara mau mengecewakan hati Allah yang sudah rela berkorban, yang sudah rela menanggung dosa, akan memberikan bilu-bilukan untuk kesembuhan? Bapak ibu saudara, ada sebuah ilustrasi. Seorang pengkhotbah besar yang bernama Billy Graham berkata, Allah membuktikan kasih-Nya di kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Salib adalah bukti termulia dari kasih Allah. Salib menyingkapkan kasih terbesar di dunia. Bahkan seorang penyair mengumandangkan betapa mustahilnya manusia melukiskan besarnya kasih Allah itu. Dan dia berkata, kasih Allah tidak terduga, lebih tinggi dari bintang di langit, melebihi dalamnya samudra raya. Bila laut jadi tintanya, tiap batang pohon di dunia ini sebagai penanya, langit dijadikan kertas, dan tiap orang menjadi penulisnya, itu pun tidak pernah akan cukup melukiskan kebesaran kasih Allah. Saudara, salib itu kasih terbesar Allah yang dinyatakan. Sekarang saatnya, apa respon Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara masih sudah menerima pengampunan dosa yang terbesar ini? Adakah saudara pada hari ini masih hidup di dalam dosa dan kenajisan? Maukah saudara pada hari ini berkata, Tuhan, ampuni saya orang berdosa ini, Tuhan.
Mungkin ada di antara saudara juga yang berkata, tidak, saya tidak layak untuk diampuni. Saya sudah terlalu banyak melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ketahuilah, tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa sehingga tidak diampuni oleh Allah. Allah mengasihi saudara yang saya, dan Dia mau mengampuni saudara, asalkan saudara mau datang di hadapannya, mengaku segala dosa saudara, dan menerima Dia masuk di dalam hati saudara sekarang. Berbahagialah hidup di hadapan Dia sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan hati, mintalah ampun kepada Dia, karena Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang sudah mengorbankan segala-galanya buat kita. Bapak Ibu Saudara, bulan Maret kemarin saya betul-betul mengalami banyak, kalau bilang masalah. Yang pertama, air tanah saya pompanya mati, nggak jalan. Yang kedua, air pompa toren juga nggak jalan. Jadi orang-orang di atas kalau mau mandi itu susah. Belum selesai, yang ketiga, mesin cuci nggak jalan, mati. Saya cuma ingat satu ayat, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau sendirian. Sekali-kali aku tidak melepaskan engkau sendirian, membiarkan engkau sendirian, dan meninggalkan engkau sendirian. Saya katakan, Tuhan, saya belum pernah menghadapinya. Puluhan tahun saya rumah tangga, sekarang Bapak bilang sudah beres. Baru 3. Satu lagi Mbak bilang, belum es koker nasi nggak mau matang. 4. Belum cukup. Hari Jumat malam jam 11 stop kontak, keluar api sampai keluar asap. Tapi Sita nggak berani ngomong sama saya, dia takut saya udah tidur. Pagi-pagi saya keluar dari kamar, Ibu, semalam ada kebakaran. Apa? Stop kontak. Yang di mana? Yang di atas, kebakaran, keluar api sampai keluar asap. Kok kamu nggak bilang sama saya? Saya takut Ibu udah tidur. Saya bilang seharusnya kamu ketuk pintu saya, dan itu bahaya, sangat bahaya. Saya bisa panggil PL dan minta tolong. Tapi puji syukur pada Tuhan, dia telepon suaminya, suami bilang cabut-cabutin, jangan ada yang nempel. Dengan keberanian dia cabut semuanya, jadi nggak ada yang nempel. Dan saya bersyukur pada Tuhan, tidak kebakaran. Selanjutnya apinya mati. Saya panggil orang pertama bilang, ini pompa air udah kering, udah belasan tahun. Jadi saya bilang mesti diganti gali baru. Berapa duit? Antara 5 dan 6 juta. 5 dan 6 juta. Terus kalau di atas itu bukan mesinnya, Bu, mesti diganti. Kalau dari atas tuh mesinnya lain, bukan itu. Nah, kalau kita mesti ganti baru, orang beli baru, berapa duit? Saya sih udah tanya di toko, ada kira-kira 4 juta kan. Bapak Ibu Saudara, 6 sama 5 10 juta. 10 juta, kata saya mikir. Dia betulin mesin, Bu, mesin cucinya udah nggak bisa dibetulin. Kalau saya betulin nanti pecah. Daripada pecah nanti nggak bisa dipakai, berdorok-dorok. Jadi saya nggak betulin. Gak ada yang berhasil 3-3. Lalu gas cooker, saya nggak bisa betulin gas cooker. Udah cukup. Saya panggil orang kedua, saya berdoa pada Tuhan. Lalu saya panggil orang kedua. Orang kedua ini ada beberapa ibu di sini yang kenal, karena dia tukang AC, tetapi dia main paper, apa juga bisa. Karena kebakaran itu malam 11, pagi-pagi saya telepon dia, nggak nyambung, emang agak susah. Sampai siang
saya baru dijawab, tapi Oma hari ini saya udah ada janji. Besok dah, besok hari Minggu. Saya bilang hari Minggu kamu nggak kerja, saya akan kerja untuk Oma. Betul, saya bilang. Ini soalnya bahaya listrik. Betul, Oma. Besok saya datang. Berapa kamu datang? Jam 10. Oke, saya udah pulang dari gereja. Betul, saudara. Oma, ini boleh dibongkar nggak temboknya? Boleh. Dibongkar, ternyata di dalamnya ada satu alat yang sudah patah. Karena alat itu patah, jadi kabelnya terlepas. Saya sangat bersyukur. Kejadiannya tidak dahsyat, tapi Tuhan langsung matiin. Yang dia bongkar, dia ganti. Sampai sekarang udah baik, betul. Air tanah juga dia betulin, betul, nggak usah keluar 5-6 juta. Mesin cuci juga dia udah betulin. Mesin cuci ini waktu pandemi sebenarnya udah rusak, udah mengalami seperti ini. Tapi CL itu luar biasa memang. Dia buka, dia beli spare partnya secara online, dia nggak mau orang masuk, dan dia bongkar mesin cuci itu, dia ganti. Akhirnya baik, sampai sekarang baru rusak lagi. Luar biasa, saya nggak tahu. Dia beli order dia online, dia bongkar sendiri, dia betulin sendiri, saya nggak tahu. Cuma kemarin dia bilang, mah dan baru udah rusak, aku udah pernah bongkar. Tapi saya panggil orang yang pertama itu nggak bisa. Saya panggil orang yang kedua bilang, ini ada yang lepas bu. Dia betulin, langsung masih bisa dipakai. Kalau yang pertama sih bilang, ya udah suruh beli baru aja, itu dibuang gitu. Ya udah lama. Tapi yang kedua bilang masih bisa dibetulin. Saya bersyukur dan bersyukur. 5 kejadian saya harus hadapi dengan waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan saya hadapi yang dulu saya nggak pernah tahu. Biasanya Bapak, kalau saya tanya, udah beres kamu? Udah beres kamu? Jadi saya nggak kasih tahu apa-apa. Sekarang saya harus menghadapi 5 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tadi saya udah itu 6 juta, 4 juta, 10 juta, belum lagi beli mesin cuci. Saya berpikir keuangan saya tidak seperti itu. Kalau waktu ada Bapak saya nggak pikir-pikir. Tapi sekarang keadaan saya jauh dari itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ayat favorit saya, Ibrani 13 ayat 5 berkata, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau sendiri, dan sekali-kali tidak aku tinggalkan engkau sendiri. Tuhan, sekarang nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Saya nggak harus habis uangnya, cuma saya habis kira-kira 3 juta. Saya bersyukur Tuhan tahu keadaan saya, Tuhan tahu kelemahan saya. Firman-Nya menjadi pegangan buat saya. Inilah ayat favorit yang selalu saya banggakan. Dia tidak pernah membiarkan saya sendiri, dan dia juga tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Dimanapun saya katakan Engkau tidak pernah melepaskan aku sendiri. Kau selalu ada bersama saya. Itu sebabnya kalian di kayu salib sangat berat. Dia yang sudah mengampuni dosa saya, Dia yang sudah menolong saya, melepaskan saya dari segala sesuatu. Dia Yesus sungguh baik, sangat baik, terlalu baik buat saya. Lalu bagaimana dengan saudara? Apakah dia juga seperti itu? Pada saat dia disalib, seperti tadi Billy Graham berkata, saat itu dia berkata,
Aku mencintai, aku mengasihimu. Itu sebabnya aku relakan semuanya diberikan kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita katakan salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Doa peneguhan firman Tuhan dan mempersiapkan jemaat masuk dalam perjamuan kudus. Dan kesalahan kami, Bapa,
kuduskan kami, layakan kami untuk bisa mengikuti meja perjamuan kudus ini, yang semuanya melambangkan akan kasih Tuhan yang luar biasa, akan kebaikan Tuhan yang luar biasa, akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk bersatu dalam meja perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Setiap minggu pertama kami boleh makan minum bersama dengan Engkau. Kembali mengingatkan kami akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kau mati karena Kau mengasihi. Kau mati karena Engkau ingin mengampuni, menghapus segala dosa. Itu sebabnya pagi ini Tuhan kami bersyukur.
Kami berterima kasih Tuhan. Kami akan sambut dan darah-Mu dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami percaya pagi ini yang kami datang dengan segala sakit penyakit. Dengan iman percaya kami, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Kami yang datang dengan berbagai masalah pergumulan, Tuhan sudah berikan jalan keluar dan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami. Kau terlalu baik, Kau sangat baik. Sebab kami percaya dan darah-Mu dengan percaya. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap berkat atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah yang setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai Ia datang. Mari kita angkat Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan tubuh darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, marilah minum kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami bersama-sama dalam nama ucapan syukurmu dalam penyembahan.
sampaikan kepadamu Tuhan. Untuk kebaikanmu, untuk kasih setiamu, untuk pengorbanan, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat bagi kami Tuhan. Kau juga mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya pagi ini Tuhan sudah melawat kami semua, sehingga kami yang membawa sakit penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala beban dan pergumulan yang ada pada kami Tuhan sudah tolong dan berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap masalah yang ada pada kami bawa kepadamu. Engkau tidak tinggal diam. Kau campur tangan dan Kau turun tangan, Kau selesaikan dengan baik Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Itu sebabnya kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Segala firman dan puji-pujian yang sudah kami sampaikan padamu, kami percaya itu menjadi suatu persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Jika Kau sebentar kami pulang Tuhan, kami tidak pulang seperti pada waktu kami datang. Karena Tuhan sudah sisipkan firman-Mu di dalam hati kami, yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, dan pengampunan sudah Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Berkati oleh firman Tuhan, amin. Saya atas nama Suri Jemaat mengucapkan terima kasih atas layanan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan berikan perpuluhan dan persembahan ya, yang memang dari Tuhan. Dan dengan kasih nanti di rekan Korinti ini untuk berdoa, untuk perpuluhan dan untuk persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Bapak. Terima kasih kalau kami juga diberi kesempatan untuk sehidangan dengan Engkau Bapak. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau yang memberkati Tuhan hidangan yang ada Tuhan. Darah dan tubuh-Mu Tuhan yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus kami. Dan kami yakin dan percaya 21 berkat ilahi yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh menerimanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu, selain kami memuji, menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau sebentar juga kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengembalikan dengan sungguh Tuhan, bukan dengan rutinitas, tetapi kami mau dengan hati kami Tuhan, sepenuh hati kami, karena kami mengasihi Engkau Bapa. Biarlah tanamkan, meteraikan setiap apapun yang kami lakukan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan 1/10 ini ke dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang begitu baik, yang sudah memberikan begitu banyak berkat-Mu kepada kami Tuhan. Karena itu ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Begitu juga dengan persembahan syukur kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kolekta juga Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Berkati kedua hamba-Mu yang melayani kolekta pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dulu. Oke, untuk yang bertugas juga untuk yang membacakan pengumuman, dia akan Shanti. Saya persilakan untuk maju ke depan. Saya akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Sambil kantong persembahan di
dijalankan, saya minta waktunya dan perhatian untuk warta sepekan ke depan. Apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, saya undang untuk berdiri. Ibu, selamat datang Ibu di GBI Alberta. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, boleh kami mengundang kembali untuk datang di minggu yang akan datang. Terima kasih. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Magdalena Gianti Chandra yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang setia melayani minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Sekolah minggu hari ini akan dimulai pukul 10.30. Mari antarkan anak cucu keponakan untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu Alberta sebentar siang setengah 11. Tadi salah. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Pada hari Selasa 4 April, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Anton Lagiono. Mohon perhatian jemaat untuk perubahan jam tayang mulai 17 Maret 2023. Benteng doa GBI Alberta dialihkan menjadi setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka untuk umum. Ajak keluarga, tetangga, teman, saudara untuk saling menguatkan dalam pergumulan kita. Hari Jumat 7 April 2023, Benteng Doa Alberta ditiadakan. Dimulai kembali hari Jumat 14 April. Alberta Kids, acara spesial Jumat Agung, diadakan pada hari Jumat 7 April 2023 pukul 9 pagi. Mari antarkan anak cucu atau keponakan kita untuk bersama-sama dalam sekolah minggu. Khusus hari Minggu di 9 April tidak ada sekolah minggu lagi. Atas anugerah Tuhan Yesus, EYT dapat kembali mengadakan Alberta Youth Camp pada Jumat, Sabtu, Minggu 7 sampai 9 April di Joyful Home Sentul. Mari kita dukung doa agar camp ini menjadi berkat bagi semua peserta. Kebaktian Paskah umum diadakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 10 pagi. Mohon perhatiannya ya, bukan jam 8. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Suliani dari GBI Gloria. Disertai juga perjamuan kudus oleh Gembala Jemaat, pembagian roti hidup dan telur Paskah ramah tamah. Mari ikuti kegiatan gereja kita Alberta melalui warta digital yang dikirimkan melalui WA grup GBI Alberta. Terutama untuk para pelayan, bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram atau Facebook GBI Alberta. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang telah diumumkan dalam ibadah pada minggu-minggu kemarin, bahwa kita akan mengadakan Alberta Berbagi 2023 untuk tukang sapu, tukang parkir, hansip, dan lain-lain orang yang berkekurangan di sekitar kita. Maka si Diakonia memutuskan akan membagikan 40 paket sembako seharga 100.000 per paket dan mengajak seluruh jemaat untuk ikut serta berbagi berkat bagi sesama melalui bisa transfer ke rekening GBI Alberta yang ada, scan QRIS yang ada di bangku saudara Bapak Ibu semua, atau tunai melalui amplop persembahan. Mari kita bergerak karena akan dibagikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum Lebaran.
Gereja kita tetap membutuhkan dukungan jemaat melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan kantong kolektor, transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi di ruang ibadah. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Iren Tania Teresia Sutejo tanggal 2 April. Tepat hari ini ya, selamat ulang tahun. Jika ada nggak hadir ya, mungkin sholat tolong disampaikan di atas, enggak ada ya? Untuk bugem kita, Pendeta Magdalena Yanti Skandra tanggal 5 April. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Hasan Sutomo 6 April. Mari kita satukan hati untuk doa syafaat pagi ini. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah di tempat yang aman Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk tetangga-tetangga kami yang bertoleransi Tuhan, mengizinkan kami ada di tengah-tengah mereka Tuhan, beribadah di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan juga lindungi Tuhan umat-Mu dimanapun anak-anak-Mu beribadah hari ini Tuhan, ataupun minggu-minggu yang akan datang Tuhan Yesus. Engkau juga tetap memimpin, melindungi Tuhan, mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan, bersekutu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini juga kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyediakan berkat-berkat ilahi yang ada di dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Dan terutama ya Bapa, kami mengimani Tuhan Yesus untuk janji-Mu Tuhan, kami untuk kehidupan yang kekal Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan rumah bagi kami di sorga-Mu yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami Tuhan yang pagi ini melayani dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau yang tahu Tuhan kesehatannya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu permasalahannya ataupun apa yang dirasakannya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ya Bapa. Kalau Bugam juga akan berulang tahun tanggal 5 April ya Bapa, kiranya Tuhan juga tetap menyertai Bugam. Engkau sudah menyertai tahun-tahun yang lalu Tuhan, Tuhan juga pasti akan menyertai hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus. Kau tetap memimpin dan memberikan kesehatan. Kau tetap memberikan hikmat Tuhan dalam Bugam melayani sebagai gembala di GBI Alberta ini ya Bapa. Kau memberikan hikmat tuh. Kau memberikan hikmat kepada Bugam ya Bapa. Kau memberikan dia juga teladan Tuhan bagi anak cucu mantu semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun minggu ini, untuk Ibu Iren dan Bapak Hasan Tuhan Yesus. Engkau juga yang sudah memberkati mereka, Engkau yang sudah memimpin mereka di tahun-tahun yang lalu. Engkau juga akan terus memimpin hidup mereka yang akan datang ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Youth Camp Tuhan Yesus yang akan diadakan hari Jumat ini Tuhan, tanggal 7 April Tuhan. Kiranya Tuhan juga persiapkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ikut serta Tuhan. Dan terlebih lagi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Supaya firman disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap pemuda-pemuda Youth Alberta ini khususnya Tuhan Yesus. Jika ada yang belum menerima Engkau ya Bapa, kiranya dalam Youth Camp ini Tuhan Engkau boleh panggil mereka, Engkau boleh jadikan mereka anak-anak-Mu juga ya Bapa. Mereka boleh ambil keputusan Tuhan untuk ikut Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Mereka tetap memegang Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Bapa Surgawi,
Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan NKRI ya Bapak. Kau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Kau memberikan hikmat Tuhan. Kau memberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapak. Juga kepada para kabinet menterinya Tuhan Yesus, juga para pejabat-pejabat yang lain Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapak, supaya mereka punya hati yang melayani rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pemilu ya Bapak, meskipun di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus supaya proses demokrasi Tuhan dalam bentuk apapun, kampanye atau apapun juga Tuhan, boleh dilaksanakan dengan aman dan tertib ya Bapak. Jauhkan dari situasi-situasi anarkis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan tetap berdoa bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Kau juga memberkati setiap ibadah tengah minggu yang diadakan di Alberta ini Tuhan Yesus, untuk KW, untuk benteng doa, dan juga untuk sekolah minggu sebentar siang Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat disampaikan Bugem. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menaikkan doa berkat, saya mempersilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membawa persepuluhan. Karena tadi kita sudah doakan tapi lupa dikasih kesempatan. Mari silakan maju yang ingin membawa persepuluhan. Selain itu, jangan lupa untuk minggu ini satu kali sekolah minggu, bukan hari Minggu. Hari Jumat tanggal 7 jam 9. Ya, sekolah minggunya hari Jumat tanggal 7 jam 9. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berbagi kasih, silakan ikut ambil bagian. Seperti minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pendeta Karmelia, kalau memang kita kira-kira keberatan untuk satu bungkus atau satu kita bisa 100 bisa bagi 2 ya, 100 bisa bagi 2. Saya mau sama teman saya berdua, nggak apa-apa. Kalau memang malas masukin di amplop juga tidak dikuris, silakan menghubungi ada Ibu Rita. Bu Rita, ini saya mau berdua, namanya ini. Atau Ibu Rita, saya mau ambil 5, nama saya ini. Silakan. Lebih cepat, lebih bagus, karena sudah mendekati Lebaran. Dan kita akan membaginya 10 hari sebelum Lebaran. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdiri. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.